Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya pelajaran yang kemarin tentang Asmaul Husna. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tetapi sebelum itu Pak Guru akan mengulang dulu ya apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ada 5 yang kita pelajari. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Itu jumlah keseluruhannya ya. Tetapi yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari kemarin ada 5 ya. Fokus ke 5 ini. Yang pertama itu Al-Qawiyyu ya, Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi, Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Yang kelima Al-Ba'is. Ada 5 ya. Nah, kemarin kan sudah kita belajar yang 5 ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembagian kelompok ya, bagian kelompok. Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Untuk yang kelompok pertama itu Haris, Haikal sama Hadiah ya, itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua Randi dan Reza ya. Kemudian kelompok tiga Dina, Ica dan Indah ya. Ingat kelompoknya ya. Itu kelompoknya 1, 2 dan 3. Nah, tapi sebelum itu Pak Guru ajak kalian untuk melihat cuplikan video ya terkait dengan Asmaul Husna ini ya. Nanti bisa dilihat nanti bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna. Kita nonton dulu sebentar. Ketika sangkakala dikumandangkan untuk kedua kalinya, maka bangkitlah para manusia dari kematiannya. Mereka semua akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang dalam berdagang mencari harta. Kelompok kelima akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan berbau busuk dan menyengat. Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik, tapi sebenarnya buruk ketika di belakang. Kelompok keenam akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga nanah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok ke-8 akan dibangkitkan dan digiring
dalam keadaan terbalik kakinya dan dia berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat mentaubatinya. Kelompok ke-9 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan buta. Gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Berdasarkan video ini, apa yang kalian lihat tadi? Hah? Coba apa yang kalian lihat tadi? Ada yang mukanya beda ya? Nah, jadi video ini menggambarkan salah satu Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ba'its, ya, Maha membangkitkan, ya. Jadi besok pada hari kiamat semua penghuni kubur itu akan dibangkitkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 12 wujud manusia yang saat dibangkitkan tergantung dengan amal perbuatannya. Kayak tadi kan, orang yang rajin sholat, orang yang suka berbuat baik kan cahaya, ya, pakai baju putih, kemudian wajahnya kan bercahaya. Kemudian ada yang kayak babi kan tadi, itu karena sering berbuat tidak baik. Jadinya besok pas kita dibangkitkan itu, kita akan wajah kita akan berbeda sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia, ya. Orang yang suka berbohong tadi kan kayak apa, dia mukanya itu ada yang perutnya buncit, ada ular, kan? Itu nanti tergantung perbuatannya, ya, tergantung perbuatannya. Jangan sampai nanti, jangan mengira nanti kalian itu mati misalnya ganteng kan, kemudian nanti bangkit ganteng, nggak seperti itu. Besok kalau dibangkitkan itu muka kalian itu akan berubah sesuai dengan apa yang kalian pernah lakukan di dunia. Nah, itu maksudnya video ini. Jadi itu menggambarkan Asmaul Husna Al-Ba'its, ya, Al-Ba'its, Al-Mumit. Al-Mumit kan maha mematikan kan, Al-Ba'its maha membangkitkan. Jadi kan ada orang-orang tadi yang dalam kubur kan dibangkitkan oleh Allah SWT, itu ya. Nah, sekarang karena Pak Guru sudah bagikan kelompoknya tadi, Pak Guru akan bagikan lembar kerja, ya, lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu tadi? Ini kelompok satu, ya. Kelompok satu nanti kalau sudah langsung dikumpulkan, ya. Kelompok. Kelompok dua, ini kelompok dua. Nah, kelompok tiga. Nah, ini kelompok tiga, ya. Silakan yang dikerjakan, ya, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 10 menit lah, tidak apa-apa, 10 menit. Langsung menghadap ke kelompoknya. Dan mana kelompoknya? Nah, agak sana. Nah, kalau ini berdua aja, tidak apa-apa di sini. Ayo, mana pulpennya ini? Nah, pakai ini dulu. Nah, silakan dikerjakan dulu, Tidak apa-apa, itu dikerjakan dulu, tidak apa-apa dikerjakan.
Tulis dan apa-apa dikerjakan. Perhatikan bunyi soalnya ya, perhatikan bunyi soalnya. Apa yang diminta itu, ya dikerjakan sampai Hasan menjawab. Perhatikan bunyi soalnya. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Nanti kalau sudah selesai, maju satu-satu ya, sesuai dengan urutan kelompoknya. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ya, ya enggak apa-apa. Ayo kita dulu deh. Ya. Belum? Ya, yang sudah. Nah, nanti yang masuk satu-satu ya. Kelompok 1 siapa yang maju nanti kelompok 1? Nek, kita udah baca arti doang itu. Ya, baca artinya itu. Sudah? Ya, coba kelompok 1 mulai dari kelompok 1 dulu, ayo. Kelompok 1 dulu. Siapa yang maju? Aris, kelompok 1 Aris. Baca soalnya dulu ya, baca soalnya dulu. Nah, baca soalnya dulu. Apa soalnya? Maha kuat. Ini baca soalnya dulu. Pasangkanlah Asmaul Husna yang berada di kolom sebelah kanan dengan artinya di kolom sebelah kiri dengan 4. Apa asmaul husnanya? 1. Maha kuat. Ini baca dulu asmaul husnanya apa itu? Al-Qawiyyu. Apa artinya? Maha kuat. Maha kuat. Benar ya, maha kuat ya. Nah, terus yang kedua? Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri. Terus yang ketiga? Al-Muhyi. Apa artinya? Maha menghidupkan. Yang keempat? Al-Mumit. Al-Mumit. Maha mematikan. Terus? Al-Ba'is. Maha membangkitkan. Ya, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Aris. Ya. Jadi tugasnya Aris itu adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu mengartikan asmaul husna yang 5 ini ya. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Al-Muhyi maha menghidupkan. Al-Mumit maha mematikan. Al-Ba'id maha membangkitkan. Itu yang kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2. Baca soalnya dulu ya, soalnya dulu dibaca. Ini soalnya apa nih? Di atas.
sini biar udah kelihatan di LCD. Ya, baca soalnya dulu biar teman-temannya paham. Sebelah kanan. Kolom sebelah kiri ya. Baca ini dulu. Ini pernyataan 1 ya. Yang ini baca dulu. Pak Guru dulu ya. Pak Guru bantu nomor 1. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Itu bunyi pernyataannya untuk yang nomor 2 ya. Itu termasuk Asmaul Husna yang mana itu? Nah, apa itu? Baca. Nah, berarti pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan tidak satu pun makhluk pun yang mampu mengalahkannya itu termasuk Asmaul Husna Al-Qawi Al-Qayyu ya. Terus yang kedua. Membutuhkan bantuan. Nah, itu apa arti Asmaul Husnanya itu? Yang ini. Al-Qayyum ya. Allah SWT berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Itu termasuk Al-Qayyum ya. Allah itu berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga. Nah, itu Asmaul Husnanya apa namanya? Al-Muhyi. Terus lanjut. Yang keempat. Ya, apa nama Asmaul Husnanya itu? Al-Mumit. Ya, terus lanjut. Itu Asmaul Husna apa namanya? Al-Ba'id. Ya, Pak Guru ya. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk nomor 2 ya. Nah, jadi supaya kalian paham juga ya, supaya kalian paham. Jadi soalnya untuk kelompok 2 itu adalah ada dikasih pernyataan ya, pernyataan. Kemudian pernyataan itu termasuk Asmaul Husna yang mana? Nah, nomor 1, Allah SWT yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian yang kedua, Allah SWT berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang ketiga, Allah SWT yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Muhyi. Kemudian yang keempat, Allah SWT yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendaki. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Mu'min. Kemudian yang kelima, Allah SWT yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Ba'id ya. Nah, itu untuk yang kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Baca soalnya dulu biar teman-temannya. Jangan di sini ya, depan. Sini depan di tengah. Nah, baca soalnya dulu. Tuliskan contoh perilaku terpuji di kolom ayat. Teladan Asmaul Husna di kolom. Nah, Pak Guru jelaskan dulu ini untuk yang kelompok 3. Yang ditanya adalah dia disuruh memberikan contoh. Apa contoh dari ini? Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya Al-Mumit? Kalau kita mau menggunakan kata Al-Qayyum, mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, coba. Nomor 1, Al-Qayyum apa contohnya? Membantu teman yang kesulitan membawa barang-barang dengan sukarela. Nah, jadi Al-Qayyum itu contohnya kelompok 3 memberikan contoh membantu teman yang kesulitan membawa barang berat dengan sukarela ya. Jadi kalau ada teman yang kesulitan berat ini kan bisa berat, bantu
itu termasuk al-qawiyyun karena kita punya kekuatan ya, dan kita bisa membantu teman kita yang tidak kuat ya. Kalau kita punya kekuatan, kita bisa bantu ya. Nah, dengan ikhlas, tapi jangan sampai bantu men nih bire nah kan kalau bantu ya bantu, jangan sampai wani piro gitu kan, jangan sampai tidak ikhlas. Kemudian yang kedua al-qayyum, apa contohnya? mengatur jadwal belajar dan ibadah agar bisa berjalan tepat waktu. Ya, al-qayyum itu kan maha berdiri sendiri ya, mandiri artinya mandiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi contohnya itu dia bisa mengatur jadwal belajar dan ibadah agar bisa berjalan tepat waktu. Jadi dia mengatur jadwalnya untuk belajar sendiri ya, mengatur untuk jadwal ibadahnya sendiri supaya tepat waktu ya. Kemudian yang ketiga, belakang yang ketiga, al-muhyi ya. Merawat tanaman dan binatang dengan penuh kasih sayang. Nah, contoh dari al-muhyi itu adalah merawat tanaman dan binatang dengan penuh kasih sayang. Jadi kan Allah sudah memberikan kepada kita, mungkin ada tanaman atau binatang untuk amanah kan, diamanahkan kepada kita. Caranya kita merawat adalah memberikan dia makan. Kalau ada kita punya kebun, misal kebun durian, kita siram kan, kita beri pupuk ya supaya hidup. Berarti masuk ke al-muhyi, maha menghidupkan ya. Berarti kita punya, kalau kita mau menerapkan maha menghidupkan itu, kita bisa contohkan untuk merawat tanaman dan binatang kalau ada yang kita punya tanaman atau binatang. Kemudian yang keempat apa? Contoh al-muhyi ya. Mendoakan keluarga atau orang yang telah meninggal dengan doa kebaikan. Nah, al-muhyi itu tadi artinya maha mematikan. Bagaimana cara kita menerapkannya? Contohnya adalah kita mendoakan keluarga atau siapapun yang telah meninggal dunia. Kita sampai doa kita ke sana ya. Kemudian yang kelima, al-ba'id, menyemangati. Menyemangati teman yang kehilangan motivasi belajar agar kembali semangat. Nah, jadi contoh dari al-ba'id itu membangkitkan. Jadinya kalau ada teman kita yang ketika masuk bikin pendidikan agama, loyo, balung kan, kita kasih semangat, siap semangat, kita mau belajar ini. Nah, itu kasih semangat, itu contoh dari al-ba'id. Ya, kemudian ini, baikkan ya. Terima kasih kelompok 3 ya, tepuk tangan dulu. Satu mana tadi hasilnya? 61 hasilnya tadi. Nah, dikumpulkan dulu ya. Mana dikumpulkan dulu. Ya, nah, dikumpulkan. Nah, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang Asmaul Husna, yaitu terutama yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah jelas tadi, kalau kita mau menerapkan al-muhyi misalnya maha menghidupkan, jadinya bagaimana cara kita menerapkan al-muhyi itu? Maka kita merawat tanaman, atau misalkan kita punya ternak, ada yang punya ayam di sini, ayam. Nah, bagaimana caranya supaya tetap hidup? Kan dikasih makan kan? Nah, itu kita sudah bisa menerapkan al-muhyi ya. Nah, gitu. Nah, jadi semua sudah bagus tadi ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ketiga sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan Asmaul Husna ini, maka kita harus tidak hanya mengetahui saja ya, bisa baca al-qayyum, al-muhyi, al-mumin, jangan cuma dibaca saja ya, tapi kita harus paham artinya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi itu ya, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menerapkan al-qayyum? Nah, misalkan kalau kita punya kekuatan, ada mungkin orang tua kita yang
sudah lemah mungkin kan, kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, itu sudah menerapkan al-qawiyyu ya. Kemudian kalau ada al-ba'id tadi, kalau ada teman kita yang loyo-loyo kalau belajar, kita kasih semangat supaya semangat lagi belajar, itu sudah menerapkan al-ba'id ya. Semangat. Kemarin loyo kan ngantuk biasa pelajaran agama kan, kita membangkitkan semangatnya, itu sudah menerapkan al-ba'id ya. Jadi yang 5 ini bukan hanya sekedar kita baca saja tahu artinya, tapi kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin hanya ini materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa tidak hanya tahu artinya ya, tapi kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tutup dengan membaca doa. Tapi siapa yang mimpin? Aradi kan? Iya, Reza. Reza. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, saya dulu siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istiqam ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Sudah. Silakan ya, silakan boleh Pulang. pulang. Jelas. Ah. Langsung pulang ya, hujan.